Ya apa? Kita ngomong sini jam setengah 4 sebenarnya di mobil belum nyampe. Dari mobil nggak ke umum lah. Udah pulang duluan, kesinian, mobil tujuan. Bukan untuk pulang. Oh, sekretaris. Iya, untuk sekretaris. Tapi kan dulu kan dia ada belum sekali. Jadi sopirnya ya bukan. Yang sopir apa kan? Yang sopir sama Maaf, terlambat. Macet. Misah sama ketum. Oh, Dua mobil sama ketum, dua mobil. Mendadak. Mesti ke Rancamaya dulu. Saya yang disuruh duluan. Oh, saya bilang, yaudah yang penting saya nanti foto saudara-saudara kita tuh udah tungguin. Udah lama. aku kan pelan-pelan naiknya. Gak apa-apa. Ayo, naik. Ayo, Naik. Oh, karena nggak bisa gitu mainnya. Masuk kepala. Pantang mundur. Ayo terus. Barusan saya telepon lagi. Tum. Aku menyelesaikan masalah dia. Saya pengurus yang masih di depan. Silakan segera ke atas. Depan. Kita berikan dulu salam Bang Sandi. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenalan kita bisa hadir dalam acara silaturahmi dengan Depus. Kebetulan hari ini telah hadir ketua harian Mas Bas. Selamat datang di Mangkok beserta rekan-rekan para pengurus lainnya. Sudah hadir pula Ketua Dewan Penasehat Bapak Haji Ahsan SIP
Terima kasih bisa hadir di Makmur. Hadir pula kedua Oyun Yasudiman sama juga Dr. Besar, Ketua Depidar Baladika Karya Satuan Serbaguna Provinsi Jawa Barat Bapak Anwar Alimari beserta rekan-rekan, serta hadir pula para ketua Depica. Ada empat daerah yang hadir, ada 3 ini undang 4. Ada dari Kabupaten Karawang, enggak berdiri, kemudian Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, secara inti, kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah kita lakukan dengan membaca basmalah. Yang kedua adalah laporan dari Ketua Depidar BKSS Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ketua Depidar Bapak Anwar Alimari. Kemudian yang lainnya adalah sambutan dari Dewan Pembina Bapak Haji Ayah SIP. Nanti ada arahan dari ketua mungkin oleh Ketua Harian. Setelah itu ada doa dan penutup. Untuk selanjutnya kita mengikuti acara selanjutnya, yaitu laporan dari Ketua Depidar BKSS Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Alimari. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang hadir pada hari ini, dan saya ucapkan selamat datang buat Ketua Harian Bu Basuki Bapak dan Fitri Aja, yang mana pada hari ini menyempatkan diri datang ke Mako Baladika Karya Satuan Serbaguna Jawa Barat. Dan untuk itu yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Baladika Karya Satuan Serbaguna, Kakanda Haji Ali Asad SIP yang telah hadir di depan kita, dan Ketua Dewan Penasehat Bapak Insinyur Yuniar Ridwan. Selamat datang, dan baru sekarang dia juga masuk sini. Dan rekan-rekan sekalian semuanya, perlu saya laporkan ke BPUS bahwa Baladika Karya Satuan Serbaguna Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, bansos di Bandung Barat, sembako. Yang kedua, COVID di Indramayu. Yang ketiga, kita persiapan bantuan bencana banjir. Mungkin tidak lama lagi akan kita laksanakan. BKSS Jawa Barat bekerja sama dengan Kota Bandung. Dan untuk itu perlu kita laporkan juga bahwa Baladika Karya Satuan Serbaguna Jawa Barat telah mengeluarkan mandat 15 mandat daerah tingkat 2 dan kabupaten. Yang telah di SK-kan itu baru 6 kepengurusan. Yang sudah dilantik baru Kabupaten Karawang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kami Ketua Baladika Karya Satuan Serbaguna Kota Cimahi di bulan Januari kalau saya, insya Allah itu akan dilaksanakan. Maka dari itu, untuk saat ini saya minta ada satu gambaran baik dari Dewan Pembina, Penasehat maupun Ketua Harian, munculnya beberapa situasi kondisi Baladika Karya Satuan Serbaguna dengan solusi. Kaitannya ini terus di medsos ini ramai terus, bergulir terus. Nah, bagi Ketua Baladika Karya Jawa Barat dan jajarannya, kita tidak akan mundur, kita maju terus pantang mundur. Apapun yang bakal kita tetap berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kita sudah daftar di KMK. Biarpun Soksi bicara bahwa kita ini harus keluar dari Soksi BKSS, tapi saya berharap
Teman-teman tidak usah besar, kita tetap berjalan, aspirasi kita tetap ada di Partai Golkar. Dan untuk itu nanti di penjelasannya mungkin dari Dewan Pembina yang akan menjelaskan, dan ditindaklanjuti pemaparan lebih luasnya dari Ketua Harian BKSS yang pada surat menyurat di Jakarta. Kita di daerah hanya tunggu instruksi dari Depipus BKSS. Itu sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Maju terus. Terima kasih Bapak Ketua DPD BKSS Jawa Barat, Pak Anwar Alimari. Berikutnya ada arahan dari Bapak kita, Pak Ali Hasan sebagai Ketua Dewan Pembina BKSS Provinsi Jawa Barat. Silakan. Mangga Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati beserta seluruh jajarannya yang hadir di posko BKSS ini baru beberapa bulan rupanya Bapak ya. Alhamdulillah sudah punya tempat. Saya kebetulan juga Ketua Soksi Jawa Barat. Jadi yang disampaikan Anwar itu bukan Soksi Jawa Barat, tapi DPW ya, Soksinya. Betul? Ya. Tadi pagi saya kontak sama Pak Sekjen. Saya ceritakan tahun 80-an lebih. Itu BKS itu sudah ada oleh Pak Hardiman. Waktu itu dibentuk khusus untuk bencana alam. Ya, di mana ketuanya seorang dokter. Saya ingat betul, mungkin kalau saya buka album saya masih ada kan fotonya ketua itu. Jadi memang sudah ada sejak pertama dan itu di bawah Soksi. Ya, konsentrasi di bawah Soksi. Tiba-tiba sekarang muncul BKSS, ya. Tentunya BKSS ini tidak di bawah Soksi dulu. Pada waktu kemarin karena ada beberapa masalah yang saya lihat, hanya saya cukup kaget kalau sampai BKSS di pusat tidak mengakui adanya BKSS. Saya agak keberatan sebetulnya Pak Ketua Harian untuk di Jawa Barat ya. Mungkin kalau untuk daerah lain maka silakan. Tapi di Jawa Barat Soksi yang satu lagi punya barikat karya, Soksi saya punya barikat karya satuan tugas. Ya, masing-masing aja kita jalan, dan tentunya kita sudah dengan Golkar sudah nyambung. Kemudian beberapa rekan kita juga masuk di Dewan Pembina dan Dewan Penasihat BKSS. Jangan sampai kita membentuk lagi, ini mohon maaf nih Pak, curhat hati, curhat. Jangan sampai membentuk lagi barikat karya. Nanti tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Udah saja kalau saya ingin kita besarkan BKSS sampai ke tingkat kecamatan di Jawa Barat dalam waktu 2 tahun. Mudah-mudahan bisa kita bantu sepenuhnya. Jadi Bang Anwar jangan khawatir. Atau saya masih di Dewan Pertimbangan di BKSS, saya juga memegang barikat karya di Dewan Pertimbangan. Saya hanya menjaga jangan sampai ada clash masalah mereka berdua. Anwar sudah saya kasih tahu, termasuk Pak Gatot Ketua Barikat Karya, tidak boleh mengambil yang sudah ada, tidak boleh merusak yang sudah ada tertanam. Karena kepentingan kita supaya Golkar gede. Kalau sekarang Barikat Karya dari pihak Solo kita ambil dimasukin BKS, aku gak akan nama-nama orang. Maka dalam pembentukannya Anwar dengan kita selalu kita berdampingan. Tidak ada boleh satupun juga yang dari Barikat itu ke kita. Ini kita jaga benar. Karena Jawa Barat mungkin lain daripada yang lain. Saya juga baru 2 bulan menjabat Ketua Soksi di bidang Jawa Barat. Kemudian beliau juga menolong saya memberikan SK Soksi. Nah kalau itu tidak bisa terhindari. Tapi saya tidak pernah mengambil orang-orang Soksi yang di Pak Iyo, tidak. Kalau mereka ikut ya saya tampung. Daripada dia pindah ke PKB atau ke PKS, boleh saya ambil. Karena mereka sudah tidak mau lagi dengan Soksi yang di sana. Alhamdulillah kita hari ini sudah lagi beberapa sekretariat betul. Insya Allah per Januari kita akan pindah di sekretariat Soksi Jawa Barat, dan di sana juga ada Anwar, ya, salah satu ketua juga beliau, dan saya yakin saya juga mohon arahan. Kalau saya salah memberikan arahan mohon maaf, kita ralat semuanya. Tapi begitulah kondisi Jawa Barat. Sulit kita untuk membentuk Barikat Karya karena hampir semuanya keluarga besar saya, keluarga besar Soksi ketuanya. Apalagi Kota Bandung, anak saya.
Kalau saya bubarkan kan gimana? Gak enak saya, ya. Walaupun bukan anak sesaudara, tapi dia panggil saya juga Papik. Jadi saya agak bingung kalau saya ada berkarya. Sudah sajalah untuk Jawa Barat, biarkan PKSS besar, biarkan kita mapan di mana-mana tanpa rangkap jabatan dengan baik. Ini keinginan saya. Mudah-mudahan ini juga kalau salah mau dibetulkan. Tapi saya juga tadi menceritakan ke Pak Sekjen PKSS di bawah Soksi. Tinggal saya minta kepada ketum nanti, ayo aku bergabung dengan Soksi. Gabung aja. Karena menurut Pak Ali Wongso, katanya sudah 3 kali dikasih surat, nggak ada balasan ketum. Ya mungkin di sana keadaannya. Saya tadi ingin mengharapkan ketum sudah hadir. Saya ingin ngobrol, kita terpisah dari pertemuan ini. Gimana? Kalau bagi saya terbuka, dan selama memang PKSS masih dengan kita, saya nggak mau berpisah dengan PKSS. Karena saya juga ikut andil dalam rangka pembentukan se-Jawa Barat. Ya, saya kira itu Pak, mohon maaf, tolong dibenarkan kalau saya ada salah. Tapi mohon untuk Jawa Barat ada spesialisasi lah. Jangan sampai kita tumbang tinggi. Sekian, terima kasih. Untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Berikutnya adalah arahan dari Ketua DPU. Nah, dalam hari ini diwakili oleh Ketua Harian sekalian menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hasan. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang saudara-saudara kita yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat hari Natal. Yang terhormat Ketua Badanika Karya Satuan Pemilihan Jawa Barat dan Ketua yang saya muliakan dan saya banggakan. Ini senior, sahabat dan panutan di Soksi Jawa Barat buat saya. Saya kenalnya senior saya Soksi gitu ya. Banyak mungkin yang lain, tetapi ya kalau umpama Munas Soksi dulu ya ngobrolnya sama Kang Ali. Makanya bangga, alhamdulillah Kang Ali selalu diberikan kesehatan. Orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dan bisa sampai saat ini menjaga marwah Soksi di Jawa Barat. Dan yang saya hormati dan ini mungkin baru sekarang kan kita bisa terbuka. Dan yang saya banggakan kader-kader PKSS, terutama 4 Depcap dari Jawa Barat. Saya terima kasih. Yang saya banggakan seluruh kader Jawa Barat PKSS. Yang tadi disampaikan senior saya Kang Ali Hasan, yang merupakan Ketua Dewan Pembina, Ketua Soksi Jawa Barat, dan sekaligus juga Ketua Golkar Cimahi. Nah, ini ngantuk, saking hebatnya saya di Badanika Karya dari tahun 96, semenjak saya masih kuliah. 3 tahun kuliah saya dikader oleh yang namanya Steve Paulani. Kebetulan beliau adalah dosen dan termasuk di Trisakti ya, dipandang
Cuman waktu itu kita sudah mulai 98 ya, udah mulai rapat sana rapat sini, otomatis saya waktu itu tidak boleh terlalu terlihat bahwa saya adalah kader Baladika Karya. Kenapa? Karena waktu itu ya Baladika Karya adalah Golkar. Golkar di 98 adalah Orde Baru. Orde Baru waktu itu dianggap adalah momok yang harus mungkin kasarnya dijatuhkan, seperti itu. Sampai suatu ketika saya memimpin kurang lebih 2000 sampai 2800 orang Trisakti mengepung DPP Partai Golkar. Dan saya dipanggil oleh Pak Sby. Dipanggil, Mas, sini Ngana. Karena Pak Sby ini orang Manado. Ngana lihat itu di DPP. Ternyata di situ Roni Wungkana, habis itu Pak Sautobi, senior saya di Baladika. Yang menjaga kantor DPP waktu itu hanya Baladika Karya, dan itu diminta sendiri oleh Bang Akbar Tanjung, senior kita di Golkar, yang waktu itu memang membuat kita bangga bahwa mungkin satu-satunya orang yang berani keliling Nusantara sampai panggung dirobohkan, mobil dilempari hanya untuk membela panji-panji Partai Golkar. Kalau Bang Akbar sendiri yang berbicara memang hanya Baladika Karya yang mau pasang badan untuk kantor DPP Partai Golkar. Dari situ saya mulai mendalami dekat kebetulan dengan pendiri utama Baladika Karya, Pak Suhardiman, pendiri Soksi juga. Disitulah saya juga tahu bagaimana perjalanan Soksi dan lembaga-lembaga konsentrasinya, terutama Baladika Karya. Bagaimana Baladika Karya dulu nama pertamanya adalah Brigade SS, karena isinya ternyata adalah kebanyakan KKO dan pasukan pelopor, kalau sekarang namanya Brimo. Dan bajunya dulu adalah baju AMPI, biru doger, masih pakai lambang Soksi. Saya lupa tanya ke Pak Hardiman tahun berapa akhirnya berubah lambang segi 5 yang sekarang. Sampai tahun 80-an kedua digit ya barangkali itu berubah jadi yang lambang bulan, tapi yang birunya tidak. Sampai tahun 2016 di Rapimnas 2. Nah, yang ada surat dari Depinas Soksi Ali Wongso dibilang di situ adalah Rakernas 2. Kalau Rakernas 2 tidak bisa naik level jadi bubes, nggak bisa. Tetapi yang ada adalah Rapimnas 2, yang akhirnya daerah-daerah melihat 8 tahun, seharusnya kepengurusan adalah 5 tahun, tapi dari Duan waktu itu sampai 8 tahun. Akhirnya 15 Depida menginginkan, 14 Depida menginginkan forum itu naik menjadi musyawarah besar, dan akhirnya diputuskan dalam rapat pleno ke-7 bahwa
kita kembali ke jati diri, kembali ke seragam yang lama dan lambang yang terdahulu, masukkan ke dalam setiap jiwa dan ada pendidikan di kader-kader Baladika. Baladika Karya pada saat Mubes 2016 ternyata oleh saudara Novel sudah nama Baladika Karya didaftarkan di Hukum dan HAM terlebih dahulu. Padahal dari berpuluh tahun dari dulu kita nggak pernah daftar-daftar, ya kan? Nggak pernah itu. Soksi didaftarkan di Hukum dan HAM nggak pernah. Lembaga konsentrasi juga nggak pernah. Semenjak yaitu dualisme Soksi memang membuat terutama kita yang kader-kader lama ya kan, juga punya yang mana kita harus berpegang. Yang di sini ada anak biologis, yang di sini ada anak ideologis, dan dua-duanya pernah dan sampai saat ini tetap membesarkan Soksi dan Golkar. Makanya dengan itu akhirnya kita berembuk untuk supaya tidak lari Baladika Karya ini namanya, kita juga kembalikan ke nama Baladika Karya sebelum menjadi Baladika Karya, yaitu SS Satuan Serbaguna. Karena nama keduanya adalah P3I, Pemuda Pelopor Progresif. Setelah itu menjadi Baladika Karya, Baladika Wirapati, baru menjadi Baladika Karya. Artinya kemarin saya juga dapat masukan dari Misbahkum Soksi Bobi. Ternyata beliau pun melihat ADART Novel dan alhamdulillah kemarin ada sedikit banyak Mas Misbahkum sadar, loh ini Novel ADART-nya saya. Terus saya lihat di pasal 2728 Soksi itu mengatur tentang lembaga konsentrasi, kalau nggak salah 2028. Tuh, lembaga konsentrasi kita mana Baladikanya? Terus ada saudara Miftah ini nyelutuk, itu BKSS. Kita tanya, loh bukannya di Ali Wongso? Setahu saya netral, dibilang sama saudara Miftah. Makanya udah 3 kali ngajak ngopi kan, cuma sampai sekarang belum. Dan saya belum rapat pleno di pos, rencananya Januari. Mungkin kita akan mengundang juga Bidan, sehingga nanti kita tahu apa sih kira-kira juga ada masukan atau apapun dari Bidan. Itu pun juga karena kita mau melaksanakan Mubes mungkin di bulan Maret ya. Karena Mubes 2016 itu Februari 26 sampai 20 Coba handung kan sih. handung otak awal. Bayi aya simak tetap di file nempel nih. Giringan atas sambil pakai atas tadi. Ini ganti.
Keluar ya. Siap. Ayo pulang. Mau pulang nggak? Atur nuhun ya, Kang. Foto-foto dulu. Tempatnya sama, tempatnya juga sama kan. Ayo, Bang. Ya, Bang. Ayo, Pak. Siap, Pak. Ada. Foto di foto.